Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai pangan utama, sehingga fluktuasi harga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan petani maupun konsumen. Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP sebagai instrumen untuk menjaga harga gabah agar tidak jatuh terlalu rendah, sekaligus menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Ketergantungan produksi pada musim, lemahnya sarana pasca panen, dan posisi tawar petani yang rendah membuat kebijakan harga sangatlah penting. HPP merupakan harga dasar yang wajib digunakan Bulog saat membeli gabah atau beras dari petani. Berdasarkan regulasi sebelumnya seperti Inpres nomor 5 tahun 2015, HPP ditetapkan untuk beberapa kualitas gabah seperti GKP di tingkat petani, GKG di penggilingan, hingga beras di gudang Bulog. Kebijakan ini berjalan berpasangan dengan HET atau harga eceran tertinggi untuk konsumen. Nah, mekanisme implementasinya melibatkan Bulog, petani, penggilingan, distributor, serta pemerintah daerah. Namun, banyak temuan menunjukkan bahwa harga pasar gabah seringkali lebih tinggi dari HPP, sehingga Bulog kesulitan menyerap gabah petani. Kebijakan terbaru melalui keputusan Kepala Bappenas nomor 14 tahun 2025 akhirnya menetapkan penyesuaian HPP untuk menutup kesenjangan dan memastikan efektivitas stabilitas harga. Namun pada kenyataannya implementasi HPP belum optimal. Pada contoh kasus studi yang ada di Lombok menunjukkan bahwa kebijakan HPP memang mampu menjaga kestabilan harga, tetapi belum cukup memperkuat posisi tawar petani karena mereka tetap menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen yang kadar airnya tinggi. Nah, keterbatasan dalam penjemuran, gudang, serta kebutuhan uang tunai membuat petani menjual cepat sehingga nilai tambah yang dinikmati oleh pedagang. Selain itu, Bulog sulit melakukan pembelian dalam negeri ketika harga pasar melampaui HPP lama. Kondisi ini menyebabkan serapan gabah rendah seperti yang ditemukan dalam evaluasi HPP tahun 2018 di beberapa daerah sentral. Penyesuaian HPP tahun 2025 bertujuan mengatasi celah ini agar harga dasar lebih realistis mengikuti kondisi yang ada di pasaran. Dampak positif HPP dalam membantu menjaga kestabilan harga gabah dan mencegah petani mengalami kerugian saat panen raya. Namun terdapat dampak negatif yaitu ketika HPP terlalu rendah, daya serap Bulog menurun dan stok nasional menjadi tidak aman. Sebaliknya, jika HET tidak disesuaikan, margin penggilingan menjadi tidak menarik dan distribusi beras premium lebih dominan dibandingkan beras medium. Penelitian menunjukkan bahwa disparitas harga gabah dan beras terjadi karena transmisi harga yang tidak sempurna dan dinamika penawaran musiman, sehingga efektivitas HPP sangat bergantung pada kelenturan implementasi dan kondisi pasar lokal. Evaluasi juga menegaskan perlunya penetapan HPP yang memenuhi kelayakan usaha tani, tetapi tetap menjadi stabilitas harga bagi konsumen. Pertama, penyesuaian HPP sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 merupakan langkah tepat karena lebih mencerminkan biaya produksi aktual dan harga pasar. Kedua, pemerintah perlu memperkuat sarana pasca panen seperti pengeringan dan gudang desa agar petani dapat menjual gabah dengan kualitas lebih tinggi. Ketiga, Bulog perlu diberi fleksibilitas harga yang memadai untuk menyerap gabah saat harga pasar naik. Dan yang terakhir, integrasi kebijakan HPP dan HET itu harus dilakukan agar stabilisasi harga berjalan efektif dari hulu sampai dengan hilir.